How are you today? I'm fine to thank you. Before we start the class, it be better to pray together and pray again. Miss, thank you. Dan bertemu lagi dengan saya, Miss Kutsia, di pelajaran bahasa Inggris. Sebelum pelajaran dimulai, saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Oke, jadi lengkap ya hari ini. Sebelum saya menjelaskan pelajaran hari ini, saya akan mengulang pelajaran di pertemuan kedua, yaitu tentang recontext. Ada yang masih ingat apa itu recontext? Jadi recontext itu adalah peristiwa atau kejadian-kejadian yang sudah terjadi di masa lampau, yang sudah terjadi. Di dalam recontext itu tidak ada konflik. Nah, untuk apa kalian belajar genre ini? Yaitu untuk membantu kalian membedakan beberapa teks-teks yang lainnya. Nah, in the first meeting, you have divided the group, right? Okay, now you all sit with your groups. Oke, kita langsung ke materi hari ini. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang narrative text. Ada yang tahu apa itu narrative text? Oke, Ibu akan menjelaskan apa itu narrative text. Jadi definisi narrative text adalah jenis teks dalam bahasa Inggris untuk menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung, yang bersifat fiktif, atau intinya cerita sebuah dongeng atau fiksi atau hanya hayalan. Jadi naratif text di sini bisa imajinasi atau hanya hayalan atau juga bisa fakta. Nah, naratif text di sini mempunyai konflik yang saling berurutan dari paragraf 1, kedua, dan ketiga. Nah, untuk tujuan naratif text itu adalah menghibur para pembaca tentang suatu kisah atau cerita. Di sini juga ada beberapa ciri-ciri naratif teks, ciri-ciri kebahasaannya, seperti menggunakan action verb dalam bentuk past tense atau masa lampau. Nah, di sini saya mengambil kata dari contoh Cinderella yang ada di buku kalian, seperti contohnya live, tear, didn't, and etc. Nah, ciri yang kedua yaitu menggunakan noun tertentu untuk sebagai kata ganti orang, contohnya seperti the prince. Dan yang ketiga, menggunakan adjective yang membentuk noun phrase, contohnya seperti the most beautiful dress. Dan yang keempat, menggunakan conjunction atau penghubung, seperti contohnya then, a view these letters, finally, and etc. Dan yang kelima, menggunakan adverb dan adverbial phrase untuk menunjukkan lokasi kejadian atau peristiwa, contohnya seperti happily ever after. And the last, saying verbs yang menandai ucapan seperti say. Nah, maksudnya di sini yaitu tanda petik dari percakapan sebuah cerita, sebuah dialog yang ada di cerita. Nah, di sini juga ada beberapa struktur jenis structure. Nah, di pertemuan pertama tentang descriptive text itu hanya ada 2 jenis structure-nya. Dan di pertemuan kedua tentang recontext itu ada 3 jenis structure. Dan di pertemuan ketiga hari ini narrative text itu ada 4 structure. Yang pertama orientation, yang kedua complication, yang ketiga resolution, dan yang terakhir orientation. Apa itu orientation? Nah, orientation biasanya berada di paragraf pertama atau bisa disebut pendahuluan yang bercerita tentang siapa, kapan, dan di mana peristiwa itu terjadi. Dan struktur yang kedua yaitu complication. Bagian ini merupakan paragraf yang berisi tentang masalah atau
konflik yang mulai muncul atau bisa disebut dengan klimaks. Nah, bagian ini biasanya melibatkan karakter utama dari cerita tersebut. Dan struktur yang ketiga adalah resolution. Nah, resolution di sini adalah bagian akhir dari cerita atau solusi dari masalah yang terjadi pada complication atau paragraf sebelumnya. Jadi, resolution di sini merupakan paragraf yang ada setelah complication, dan yang terakhir atau yaitu reorientation. Nah, di sini sebagai penutup dari suatu cerita yang bersifat opsional. Reorientation bisa berisi tentang pelajaran moral, saran, atau pengajaran dari si penulis itu sendiri. Nah, orientation di sini berupa ending dari cerita tersebut, bisa sad ending atau happy ending. Nah, dan di sini juga ada jenis-jenis naratif teks. Kalian bisa melihat di buku kalian masing-masing. Jenis-jenis naratif teks itu seperti fairy tale atau cerita bersifat fantastik atau penuh dengan keajaiban, seperti cerita The Story of Uncle Duckly, The Story of Monkey and Crocodile, The Story of Rabbit and Bear. And jenis yang kedua yaitu misteri, science fiction, and romance. Nah, romance di sini seperti Love Story of Romeo and Juliet, and etc. Yang terus selanjutnya horor, fable seperti cerita binatang, legends seperti The Legend of Tobanek, The Legend of Sura Embaya, and etc. History narrative, Sales of Life, personal experience. Dan personal experience di sini bermaksud menceritakan pengalaman pribadi si penulis yang di dalamnya berisi konflik. Dan di sini saya juga di sini juga ada perbedaan dari pertemuan pertama, kedua, dan pertemuan hari ini. Dari descriptive text, recontext, dan narrative text. Jadi descriptive text itu menceritakan sebuah pendeskripsian atau gambaran dari sebuah objek atau orang atau benda secara khusus atau spesifik. Dan sedangkan recontext adalah cerita yang menceritakan sebuah peristiwa atau kejadian yang sudah terjadi di masa lampau, namun diceritakan kembali. Tapi di recontext di sini tidak ada konflik. Nah, yang terakhir yaitu narrative text, yaitu menceritakan kembali kegiatan di masa lampau yang terdapat konflik yang bersifat fiksi atau hanya hayalan. Nah, di buku kalian ada contoh narrative text dari Cinderella. Di situ sudah tertera juga contoh orientation, complication, resolution, dan juga reorientation-nya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau tidak dimengerti. Any question? Oke, nothing question. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh teks naratif teks yang berjudul Snow White. Jadi kalian menganalisis ciri-ciri dan generik strukturnya dari teks naratif teks tersebut yang berjudul Snow White itu. Diskusikan bersama kelompok kalian. Setelah berdiskusi, dari setiap kelompok perwakilan satu orang maju ke depan dan dibacakan ke depan hasil diskusinya. Nah, sedangkan kelompok lainnya hanya mengoreksi apa yang salah dari kelompok yang maju, lalu dikumpulkan di buku. Oke, bisa dimengerti contoh soalnya? Oke, good. Oke, before going home, I have an assignment for you all to do at home. Jadi tugasnya di sini kalian di pertemuan pertama dan kedua kalian membuat cerita atau mengerang cerita berdasarkan
experience personal kalian sendiri kan. Jadi di pertemuan ketiga ini ibu menegaskan kepada kalian hanya mengerjakan latihan cerita naratif teks yang ada di buku paket kalian masing-masing dengan menjawab multiple choice dan esai berdasarkan jawaban yang ada di cerita yang kalian baca. Oke, mungkin perwakilan dari kalian bisa menyimpulkan pelajaran hari ini atau bisa menyimpulkan poin-poin yang penting yang ada yang sudah ibu jelaskan tadi. Oke, jadi naratif teks adalah sebuah kisah atau fiksi, juga bisa non-fiksi, dongeng, cerita rakyat, mitos atau plot yang terdiri dari kalimat atau bisa disebut konflik, juga diikuti oleh resolusinya. Jadi naratif teks di sini bisa berupa cerita hayalan, imajinasi, dongeng seperti itu. Nah, bisa dimengerti materi hari ini. Oke. Okay, everyone, is the material I think clear enough today, and don't forget for the next meeting we will learn about procedure text. And thank you for your participation and your attention today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.